Salam Bapak Ibu, puji Tuhan. Renungan pada pagi hari ini saya mengambil tema yaitu hidup yang berpaut kepada Tuhan. Saya mengambil di dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 4. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Raja Asa dalam masa pemerintahannya harus menghadapi berbagai masalah seperti mezbah-mezbah asing, penyembahan berhala, dan juga tugu-tugu berhala. Belum lagi ditambah pertempuran melawan orang Ethiopia. Tentu saja permasalahan ini bukanlah permasalahan yang mudah, karena Raja Asa tentu juga mengalami berbagai pergumulan yang berat. Tetapi dengan teguh hati, Raja Asa tetap menyingkirkan berhala dan mezbah-mezbah asing itu. Keteguhan hati ini semakin dikuatkan oleh Nabi Asaria melalui nasihatnya, bahwa sebagai umatnya, janganlah sampai lemah hati dan patah semangat dalam setiap usaha yang dilakukan dalam hidup. Karena Tuhan Allah ada bagi setiap orang yang mencarinya dan hidup di dalamnya. Raja Asa bukan saja percaya akan firman Tuhan itu, tetapi ia mampu mengekspresikannya dengan benar. Dalam kekacauan dan kesesakan akibat terlalu lama, bangsa Israel tidak hidup dalam ajaran yang benar. Raja Asa mengajak segenap bangsanya untuk berbalik kepada Tuhan, mencari wajahnya, menyingkirkan semua dewa-dewa kekejian di seluruh kota, dan memperbaharui mezbah Tuhan. Apa yang dialami oleh Raja Asa ini penting untuk kita mengerti. Cara kita meresponi, menyikapi, atau mengekspresikan kebenaran firman-Nya dengan benar akan membuat kita memperoleh kedamaian dan ketenteraman di masa yang akan datang. Dan menunjukkan juga kepada kita bahwa perjalanan hidup kita tidaklah semakin ringan, tetapi sebaliknya justru semakin berat dengan berbagai masalah yang harus dihadapi. Nasihat dari Nabi Asaria hendaknya juga menguatkan kita untuk semakin meneguhkan hati kita. Setiap firman yang kita terima seharusnya membuat hati kita semakin kuat. Jika kita kuat, kita akan menerima upahnya. Kita harus belajar banyak dari Raja Asa. Ia membangkitkan kekuatan semangat dalam hati, menyingkirkan dewa-dewa kekejian bagi kita, yaitu menyingkirkan sikap putus asa, bersungut-sungut, kecewa, menyalahkan Tuhan, tidak sabar, memberontak, dan lain sebagainya. Jika kita mampu melakukan pembaharuan ini, maka titik balik juga akan kita alami. Komitmen Raja Asa untuk mengasihi Tuhan sungguh menghadirkan perkenanan Tuhan datang kepadanya, dan Tuhan memberikan keamanan di negeri Yehuda bertahun-tahun lamanya. Penyertaan Tuhan pun dibuktikan ketika bangsa Ethiopia datang menyerang dengan 1 juta pasukannya, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Yehuda. Tuhan memberkati Raja Asa dan Yehuda dengan kekayaan besar hasil jarahan dari musuh-musuhnya. Berkat Tuhan yang dicurahkan kepada Raja Asa sungguh membuktikan kesetiaan Tuhan yang tak pernah putus. Meski raja-raja yang memerintah sebelumnya berkali-kali tidak setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan hari ini untuk menyukakan hati Tuhan selain ketika kita berkomitmen untuk mengasihinya dengan sungguh-sungguh hati. Mengasihi Tuhan yang diwujudkan dalam sikap tunduk dan ketaatan melakukan semua kehendak-Nya. Sudahkah kita berkomitmen sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan firman-Nya? Kiranya
sebagai orang-orang yang mengasihinya. Mari kita wujudkan dengan sikap hidup yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.